menjadi seorang barista di Indonesia itu nggak mudah ternyata. Secara salary-nya nggak yang gimana-gimana ya. Maksudnya paling mentok mungkin UMR atau bahkan ada beberapa juga yang dapetin di bawah UMR. Nggak bisa nih lama-lama jadi barista nih. Sempat mungkin di 2016-2017 gitu, sempat berpikiran mau nyerah. Jangan menjadikan kompetisi itu menurutku adalah sebuah akhir dari journey seorang barista. Hai Kak Bon. Hey Coco, apa kabar Coco? Baik Kak Bon. Duduk Co, and welcome to Sips and Stories Drip Talk Studio. Wih, keren banget sih asli ini tempatnya. By the way, Coco mau minum apa? Hari ini apa ya? Bebas lah. Bebas Kau ya? percaya aja sama Kak Bona, pokoknya dibikin Bener ya? apa aja. Silakan langsung. Oke, gue bikinin ya something yang merepresentasikan Coco. Mungkin ini bisa dari personalitinya, ataupun mungkin karirnya Coco. Ditunggu ya, Co. Oke, by the way teman-teman, kalau mungkin di sini ada yang udah tahu Coco, sebagian gue panggilnya Coco. Siapa sih Coco ya? Jadi Coco ini adalah Rian Wibawa. Bisa dibilang Rian Wibawa ini adalah top brewernya Indonesia. Ya, dimana yang ahli menyeduh kopi dengan manual brew. Manual brew ya terutama specialty di pour over ya, Co. Jadi Coco ini merupakan juara 3 dunia di World Brewer Cup 2024 di Chicago. Nah, jadi bisa dibilang Indonesia ini bahkan berturut-turut ya kita melahirkan juara-juara dunia. Gitu, oke. Apa aja nih Kak Bon nih? Ini Apa aja nih? something refreshing. Kalau lihat nanti dari tone colornya juga ini kayak Coco lah. Kalau kita lihat Coco kan seger gitu dilihatnya ya. Coco seger dilihatnya gitu ya. Kayak ya penampilannya segar, terus kayak casual, dynamic gitu ya. Di industri yang sekarang benar-benar dinamis gitu, terutama dunia kopi ya. Ini gue pakai kale, Co. Oh, oke, wow. Kale. Ya, kale kan banyak vitamin, terus Betul. kayak antioksidan juga. Terus gue juga pakai pineapple balancing gitu ya. Yeah. Jadi ini kale-nya tuh umami banget. Jadi gue bikin something refreshing, umami. Jadi bisa masuklah untuk seleranya Coco. Gue harap sih masuk ya. Jadi nge-balancing juga kan ya? Betul. Dari flavornya semua. Betul banget. Nah, gue kasih Salin Solutions ya buat balancing Oke. aja. Nice. Ya, 2 das aja. Oke, Coco. Jadi gue punya rules and regulation di acaranya Drip Talks ini ya. Ini gue udah bikin minuman. Oke. Nah, Coco itu harus minum setiap mau jawab satu pertanyaan. Setiap Oke. mau jawab pertanyaan. Oke. Jadi gue kasih pertanyaan, Coco minum dulu baru jawab. Oke, jadi minum baru jawab nih ya. Ya, Oke. tapi kalau misalnya Coco di tengah-tengah, awas minum aja, Co. Oke, jadi nggak harus nunggu pertanyaan dulu ya. Iya. Nah, siapa tahu kan seret nih kan, butuh minum. Oke. Oke ya. Siap. Kita mulai ya. Oke. But sekali lagi thank you ya, Jo, udah bisa hadir di sini. Sama-sama, thank you juga Kak Bon udah diundang ke Drip Talk. Pastinya dong. Oke. Coco, boleh nggak sih ceritain gimana awalnya Coco bisa terjun ke dunia kopi? Oke, minum dulu nih. Boleh, minum. Oke, kita minum dulu. Sekalian nyobain, belum nyobain loh guys ini. Dari tadi tuh kepengen banget nyobain. Umami. Wah. Wah, Nah, ya. mantap Kak Bon. Sangat-sangat menyegarkan. Oke, Iya. jadi lebih siap nih. Lebih siap ya? Iya, lebih Oke, siap siap. buat jawab pertanyaannya. Gimana awalnya Gimana? Coco bisa terjun ke dunia kopi? Oke, gimana awalnya terjun ke dunia kopi? Sebenarnya itu hal yang tidak disengaja. Jadi pure ketidaksengajaan karena berawal waktu tahun 2011. Waktu itu 2011. Jadi udah lama ya. Jangan dihitung Kak Bon, jadi ntar tahu umurnya. Ya. Itu dihitung, jadi ketahuan umur kita berapa kan, jangan. Jadi 2011 waktu masih kuliah tuh memang kepikiran untuk nyari kerjaan part time. Oke.
Akhirnya daftarlah untuk jadi seorang barista Di mana waktu itu, Coh? di Starbucks. Starbucks. Yes, jadi di Starbucks bekerja sebagai part-time barista tanpa adanya pengetahuan sama sekali soal kopi. Jadi memang pure karena seneng aja ngelihatnya, pengen nyoba, pengen suatu hal yang baru. Sesimpel itu doang gitu. Cuman along the way bekerja sebagai barista ternyata tuh nggak cuma kerja aja ya, bukan kayak kerja kantoran yang udah kerja pulang gitu loh. Banyak hal yang ternyata bisa dipelajarin gitu, dari sisi kopinya, dari sisi customer service, terus juga belajar mendalami sebenarnya kopi itu nggak cuma pahit loh, ternyata bisa banyak hal yang bisa didapetin dari satu biji kopi ini nih gitu. Jadi akhirnya nggak cuma kerja, dapat pelajarannya juga, malah jadi tertarik lah untuk going deeper lagi buat tahu soal kopi. Jadi kalau bisa dibilang awal mulanya ya itu ketidaksengajaan. Karena apply kerjaan sebagai part-time barista, malah keterusan sampai sekarang di 2025. Jadi karir ya? Jadi karir, betul, jadi karir. Nah terus apa yang Coco tuh ngerasa bahwa this is it, dunia gue tuh kopi. Oke. Dunia gue tuh di dunia kopi. Minum. Kayaknya lebih udah pakem dia nih. Udah ingat, ya. Di sisi kayak momen yang merasa bahwa ini nih dunia gue adalah di kopi. Banyak ya sebenarnya, makanya aku bilang perjalananku di kopi itu nggak semata-mata soal kompetisi kan. Perjalananku di kopi, kenapa aku bisa jatuh cinta di kopi itu, dan juga motivasinya adalah sebenarnya berkarir. Awal banget tuh berkarir banget gitu. Pengen ngelihat, karena awal mulanya bekerja sebagai seorang part-time barista, melihat store manajerku, kok seru ya, seorang store manajerku tuh bisa tiba-tiba dia dapat hadiah untuk jalan-jalan origin trip ke Sumatera. Tiba-tiba dia ada suatu event yang akhirnya bisa kenal orang lebih banyak lagi. Karena hanya levelan manajer tuh yang biasanya ada setiap tahunnya kan ada acara gathering ya, kayak company gathering lah kita bilangnya, dan hanya store manager aja. Dan di situ agak jadi termotivasi karena tuh seorang manajer tuh bisa dapetin beberapa hal yang cuma dia doang yang dapat gitu. Entah mungkin notebook, entah mungkin tote bag, entah mungkin tas. Suatu hal yang kayak ngerasa dulu, wah gila, gue juga pengen sih jadi kayak gitu loh. Jadi termotivasi, tapi pengennya untuk berkarir jadi seorang store manager gitu. Pengen juga ngebuktiin ke keluarga juga, karena dulu kan kalau jadi barista itu profesi yang bukan menjanjikan lah ya kita bilangnya. Bahkan nggak ngetren sekarang, ditaunya sebagai waiter aja. Jadi termotivasi untuk kayaknya gue bisa deh berkarir di sini kok. Kayak gue bisa kok berhasil di sini gitu. Jadi benar-benar fokusnya adalah berkarir, upgrade skill, upgrade diri sendiri untuk bisa nggak cuma jadi barista, tapi ayo dong naik jadi supervisor, jadi store manager. Sama sekali tuh belum tahu soal kompetisi. Sampai akhirnya nyemplung di kompetisi tahun 2016, kayak 2016, lengkap lah. 2016 ya? 2016 tuh masih bawa nama Starbucks dong? Masih. Okay. Jadi itu kayak lengkap lah, komplit lah pengalamannya, experience-nya. Gitu, kenal sama orang-orang di luar Starbucks, kenal di luaran mengenai orang-orang specialty coffee. Sehingga mungkin kayak momen itu jadi kayak yang disisitnya gitu kayak, ini nih, kayaknya gue udah nggak bisa muter balik lagi deh ke industri lain. Kayak langsung deep in love gitu. Iya, kayaknya ini deh jalannya deh. Kayak gue mau terus berjalan ya. Kayak gue terus udah stay di sini, apapun yang terjadi, mau itu ada kegagalan nanti yang didapetin, mau itu nanti jalan di depan susah, ya jalanin aja, terusin gitu. Berarti Caca lama juga ya, 2011 part time, terus kemudian 2016 masih baru di tempat yang sama di Starbucks, join kompetisi bawa nama Starbucks. Betul. Ya 6 tahun, 5 tahun ya? 6 tahun. Perjalanannya 5 tahun. Jadi 2011 tuh jadi part-time barista sampai 2013. Terus 2013-nya berkeputusan untuk ya udah deh, gue mau jadi seorang full-time barista gitu. Jadi yang memang bekerja full-time gitu. Sampai akhirnya 2016 dapat kesempatan untuk kayak nyobain kompetisi. Karena aku juga di Starbucks kan nggak sebentar ya, spend hampir 8 tahun lah bekerja di sana. 8 tahun ya? 8 tahun, oke. Gitu, nah abis itu kan Caca explore lagi ke tempat lain kan? Ya. Nah, ngomong-ngomong soal Brewers Cup 2024, Coco wow, jadi juara 3 dunia di Brewers Cup 2024 di Chicago. Nah ini bicara soal pengalaman Coco pada saat mengikuti kompetisi itu,
apa sih yang bisa Coco ceritakan nih, sharing sama teman-teman nih sekarang yang lagi mungkin di podcast ataupun yang nantinya bakal lihat podcast kita nih ya, ya, oke. Gitu ya. Sama gimana rasanya jadi barista pertama yang tembus 3 besar dunia. 2024 Jadi nggak gue suruh langsung minum loh. udah paham, karena emang kayak harus ngerasa bahwa, aduh pertanyaannya kayak harus minum dulu deh nih, biar lancar. Lanjut, Cok. Tahun 2024 buat aku tahun yang penuh berkat ya. Iya. Maksudnya kalau ngelihat dari apa yang dijalanin, dari pencapaian di World Brewers Cup sendiri itu jadi salah satu berkat terbesar lah di tahun 2024 gitu. Pengalaman yang didapat sebenarnya campur aduk juga nih, maksudnya campur aduk. Awalnya kan udah lama nih nggak kompetisi, akhirnya balik lagi mau ikut kompetisi. Terus kembalinya itu kan cukup sulit ya. Maksudnya gimana cara membiasakan diri lagi untuk berkompetisi, presentasi 10 menit, terus juga mempersiapkan semua halnya itu ternyata nggak gampang. Terus ekspektasi untuk bisa nggak sih gue untuk balik lagi gitu, itu atau pressure lah ibaratnya itu juga lumayan apa ya, lumayan challenging. Tapi akhirnya bisa di overcome di nasional dan akhirnya kita merepresentasikan Indonesia di World Brewers Cup. Dan pengalaman di World Brewers Cup itu menurutku sangat-sangat menyenangkan karena perjalanannya lancar, kalau bisa dibilang tanpa ada kendala yang besar banget. Walaupun memang ya pasti kendala tetap ada ya, sekecil apapun gitu. Cuman senangnya adalah pengalaman itu bahwa kita di sana, bagi aku ketika aku di sana tuh itu bukan gara-gara hebatnya aku sendiri doang gitu, tapi karena ada orang-orang lain juga di belakangnya. Pastinya. Dari tim dari Common Grounds tentunya, dari co-founder dari Daryanto, dari Aston yang support banget, dan juga tim yang benar-benar solid untuk bisa tiap tahunnya tuh kita selalu mau ngasih yang terbaik di world stage. Dan coach yang membantu aku juga, jadi pengalaman itu jadi perfect gitu. Pengalamannya jadi sempurna bahwa oh ini peringkat 3 tuh bukan hanya semata-mata diri gue loh, tapi ini peringkat 3 yang memang dihasilkan karena kerja sama tim bareng-bareng. Dan achievement bukan hanya untuk Common Grounds atau diri sendiri, ya ini achievement untuk Indonesia. Gitu. Karena kita bawa nama Indonesia. Karena kita bawa nama Indonesia gitu. Jadi kesana benar-benar mindsetnya udah bukan Common Grounds lagi, tapi itu bagaimana berat banget dong, Jo, kayak berat. Kayak apa sih? Kayak ada beban ya gitu ya. Beban karena lu bukan bawa nama diri lo ataupun tim lo bawa nama Indonesia, bener gak sih? Betul. Tapi itu gila sih, wow. Betul. Kayak merinding gitu, gue aja kayak pas nontonnya gitu ya, gila, gue merinding banget sumpah. Sama ini, Jo, pada saat perjalanan ya lo lagi compete gitu ya, lagi persiapan lah sampai lo di on stage gitu, nervous ada? Pasti ada. Nervous tuh hal yang menurutku wajar gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kalian nervous tuh itu hal yang jadinya something yang negatif lah. Nervous tuh bukan berarti kita nggak prepare kan. Nervous tuh berarti kan kita mungkin excited sama hal ini, atau kita benar-benar put things-nya tuh benar-benar serius lah. Jadi ngerasa bahwa oh ini hal yang memang gue tunggu-tunggu gitu. Little bit nervous bagus, maksudnya bagus dalam artian that you take the stage tuh seriously gitu, nggak yang gue bisa lah gitu, nyantai aja gitu, nggak juga kan gitu. Tapi nervous ya pasti ada sih kawan. Pasti. Apalagi ya itu tadi gue bilang bebannya bukan lagi ini, apalagi world stage. Bener. Terus lu bawa nama Indonesia, bawa nama negara, Wak, ya kan? Iya. Oke, Coco, abis ini minumannya, tapi jangan langsung boleh ditegak abis. Tapi ini enak banget, makanya kayak pelan-pelan aja kali ya abis ini lo. Oke, sebelum gue ke pertanyaan, 2 pertanyaan lagi nih ya. Gue kan Coco tuh kemarin bawain tema itu Harmony from Diversity. Ya. Itu tuh karena Bhinneka Tunggal Ika atau mungkin ada insight apa lagi gitu, Coco, sehingga temanya itu Harmony from Diversity. Jadi tema itu ternyata kita dapat pada saat kita doing preparation. Jadi kan konsepku adalah memakai 3 kopi yang berbeda nih, yang dijadikan satu lalu diseduh berbarengan. Terus di saat proses persiapan itu kita terpikirkan lah untuk gimana ya caranya ya, mungkin gak sih ini salah satu kopinya tuh kopi Indonesia.
Cocok gue sambil bikin minuman buat gue ya. Boleh. Gue haus gitu, Cok. Iya, masa aku doang yang minum ya kan? Kabona juga mesti minum dong. Lanjut, Cok. Jadi kita coba cari tahu dan kita coba cari beberapa opsi. Ternyata menemukanlah bahwa kita bisa membawakan Excelsa dari Sumedang, dari Sukawangi, untuk jadi salah satu bagian di coffee blend yang akan kita bawakan di kompetisi. Ketika kita udah dapet, muncullah tuh beberapa key message yang akhirnya mungkin kita bisa sampaikan juga di kompetisi, khususnya di script yang aku bawain. Ketika kita coba menganalisa 3 kopi ini yang kita padu-padankan, ternyata ini sama loh, sama apa yang kita percaya di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah mindset yang selalu kita bawa sebagai warga negara Indonesia, karena kita kalau ngomong Indonesia ya beraneka ragam ya, nggak cuma satu suku doang, nggak cuma satu agama, nggak cuma satu ras, tapi kita bisa berkumpul bareng untuk menciptakan suatu hal yang harmonius gitu, untuk menciptakan suatu hal yang punya visi misinya positif bersama-sama. Iya, enak, Cok. Enak ya? Tuh, nggak percaya dia kadang-kadang kalau sama bikinannya sendiri. Ya, lu Iya. minum masa Cocok doang nih minum, gue minum juga deh. Nah, ketika masuk ke blend ini ternyata bisa merepresentasikan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika aku coba mikirin lagi, oh ini ternyata bisa kita tarik lebih jauh lagi loh. Maksudnya tarik lebih jauh adalah Bhinneka Tunggal Ika tuh secara universal bisa loh diaplikasikan, khususnya di industri kopi. Industri kopi itu nggak memandang kita dari mana kan. Industri kopi itu nggak memandang kita tuh harus apa, kita harus siapa. Lu harus dari mana, latar belakangnya kayak gimana. Dan ketika di kompetisi kemarin, semua orang tuh kayak ya jadi satu di situ. Mau itu lu dari negara mana kek, dari religionnya apa, suku, ras, apapun itu. Kita semua datang voluntarily, entah itu kompetitor, entah itu judge, entah itu volunteer di sana ya. Even volunteer aja kan mereka ya secara sukarela datang gitu. Iya, iya. Even Gua banyak salut sih dari negara-negara sama volunteer yang Iya. ada di kompetisi kopi itu gue salut. dari negara-negara lain di luar dari Chicago, dari di luar US, mereka willing to spend their money to be there gitu, untuk di situ. Sip, Cok. Oh ya benar. Ini panjang nih. Dan melihat ekosistem itu, ya itu merepresentasikan Bhinneka Tunggal Ika juga gitu loh. Walaupun kita beda-beda, walaupun kita Tapi iya, tujuannya tuh sama. tujuannya sama, kita bisa dijadiin satu karena apa sih? Karena kopi. Iya, iya. Itu. Jadi Setuju. itulah message yang aku coba bawain di World Brewers Cup kemarin gitu. Jadi dari part Indonesian things-nya bisa aku kenalin ke dunia ya. Jadi aku punya platform lebih besar untuk memperkenalkan, hey ini loh kalau Indonesia tuh kita tumbuh dari kata-kata ini, Bhinneka Tunggal Ika. Dan menurutku orang-orang kopi ini harus tahu bahwa ini loh semangatnya Indonesia, ini loh spiritnya Indonesia, yang mungkin sebenarnya kita lakukan juga di industri kopi. Gitu. Setuju. Sekali lagi congrats ya, Cok. Walaupun Terima udah kasih. ini tapi gue tetap Terima kasih banyak. congrats, Cok. Nah, Cok ini kan spesialis banget di manual brew ya, Cok. Ya. Nah, sekarang kalau Coco lihat ini di industri yang dinamis ya, industri kita kan F&B specialty beverage, mau itu di coffee scenes ataupun di cocktail scenes gitu ya. Kita ngomongin di coffee apalagi dinamis banget ya. Coco melihat manual brew ini, apa sih yang sekarang ini lagi menjadi hot trend di manual brew, baik itu di nasional Indonesia ataupun di global. Sambil minum lagi, Coco. Boleh. Yuk, kita minum dulu. Mungkin kalau ngomongin hot trend, aku coba bahas yang terjadi di national level dulu kali ya. National level, oke. Hot trendnya sekarang mungkin Ini manual brew ya? manual brew. Banyaknya orang-orang yang bukan barista, bukan bekerja di industri kopi, tapi mereka punya alat-alat kopinya di rumah. Punya alat manual brew, punya dripper. Gue juga punya, Cok. Nah, tuh kan. Punya grinder, punya kettle, punya pojok Gue atau sambil bikin spot. minuman lagi, Coco habisin ya. Boleh. Ini gue bikin minuman yang kedua jadi harus habis Siap. ya. Oke. Dihabisin. Lanjut, Co. Sambil melanjutkan ceritanya ya. Siap. Oke. Gue dengerin kok. Jadi hot take-nya adalah atau yang lagi trennya Yang yaitu lagi tadi tren, yes. Ternyata banyak loh orang-orang yang sebenarnya bukan barista tapi mereka tertarik sampai penasaran itu sama manual brew. Sampai mereka punya alat-alatnya sendiri, sampai mereka punya spotnya sendiri mungkin di rumah untuk mereka menyeduh kopi.
Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi konsumen yang datang ke coffee shop, akhirnya mereka udah terbiasa nih. Kalau datang ke coffee shop tuh nanyanya apa sih? Mas, ada menu manual brew-nya, kopinya hari ini lagi ada apa aja? Gitu. Udah banyak yang teredukasi ya, Co? Betul. Sama aware. Aware gitu, Yes. bahwa ketika datang itu, kalau ada coffee shop yang menyajikan manual brew, gue bisa nanya nih kopinya lagi ada apa aja. Dan karena mereka mungkin awalnya terpapar dengan es kopi susu, akhirnya mereka udah terbiasa minum kopi ya. Ada caffeine intake yang selalu diminum lah sama mereka. Mungkin manual brew tuh jadi salah satu menu untuk mereka tuh explore hal yang berbeda dibandingkan es kopi susu. Jadi jauh banget kalau misalnya dibandingin sama 2011 ya, sekarang manual brew udah lebih banyak dikenal orang lah. Ya, gue agree sih. Karena gue juga jujur jadi ngerasain how to ships and drink manual brew. Manual brew kan. Terutama sama anak mixonya Drip ya kan. Iya. Mereka ya gitu seneng banget bikin manual brew. Ya, jadi udah mengerti how to Yes, enjoy it lah betul. gitu. Betul. Gitu. Dan yang terakhir menurutku adalah yang lagi booming banget ini adalah munculnya manual brew bar atau mungkin experience bar atau mungkin buat teman-teman di rumah Slow bar mengertinya ya, Co? slow bar ya. Gitu. Cuman bagi aku slow bar ini tuh kan sebenarnya fokus on the craftsmanship, fokus on the experience, fokus on the connection gitu. Jadi ada value yang diberikan di produknya gitu. Dan sekarang tuh jadi suatu hal yang tren untuk sesimpel misalkan gue nggak punya coffee shop tapi gue punya space di rumah. Oh ya udahlah gue buka aja manual brew bar gue di rumah gitu. Yang dimana mungkin bukanya hanya Sabtu Minggu karena mungkin gue bekerja Senin sampai Jumat gitu. Dan mungkin yang membuka manual brew bar ini nggak punya experience sebagai barista gitu, tapi mereka suka nyeduh aja, base-nya tuh suka nyeduh di rumah, dan akhirnya pengen sharing apa yang sering mereka lakukan di rumah ke orang-orang lain aja gitu. Jadi banyak banget nih sekarang udah hidden gem ya kita bilangnya ya. Iya. Tempat-tempat yang mungkin nggak harus yang grande, nggak harus yang besar, tapi mereka mengedepankan experience sama connection ke customer-nya. Wih, udah lama banget nih nggak lihat Kabona nih. Di Shake kan udah biasa ya, Co. Drawing deh. Buat Coco doang nih gue. Nah, itu sih palingan kalau aku bilang trennya yang lagi terjadi di Indonesia untuk aspek manual brew ya, dari sisi konsumennya, dari sisi penyedianya gitu loh. Jadi lagi berkembang lah menurutku gitu loh. Tapi kalau lagi untuk di global sendiri dari sisi manual brew itu gimana tuh, Cu? Kalau global agak beda-beda nih kita ngomonginnya. Karena culture ngopi di negara-negara lain kan cukup berbeda ya. Iya. Let's say kalau kita ngomongin market di Amerika, mereka tuh udah nggak mentingin soal experience gitu. Maunya yang fast serve ya? Yes, mereka tuh maunya yang ya udah cepet aja gitu loh. Makanya banyak kalau datang ke coffee shop tuh mereka pakainya batch brew. Batch brew. Apa tuh? Jadi ya mesin coffee maker untuk membuat brewed coffee. Oke. Jadi ketika Kabona mungkin ke sana akan minta nanya misalkan, gue mau kopi hitam dong, brewed coffee. Oh ya ada nih, udah siap. Misalkan udah ada originnya, misalkan Guatemala. Ya udah, dia tinggal tuangin. Kabona udah dapat kopinya. Nggak ada lagi tuh proses nyeduh. Nggak ada lagi tuh proses. Jadi kayak interaksinya tuh nggak panjang ya? Karena mereka tuh udah ngerasa bahwa, oh ya gue datang ke coffee shop tuh kebutuhan gue adalah kafein, kebutuhan gue adalah secangkir kopi gitu loh. Kalau kita di Indonesia, menurutku marketnya nih lagi ke arah yang experience oriented. Mereka tuh mencari bahwa kopi itu nggak cuma soal secangkir minuman yang bisa dinikmatin gitu loh. Mereka mencari space-nya, mereka mencari connection-nya, mereka mencari ceritanya. Gitu. Mereka mencari experience. Wih, Habisin dulu, Co. ngeri banget nih, ngeri. Jangan sampai tersedak. Nggak usah Aman, habisin, nggak enak apa-apa. banget kok. Enak ya? Iya. Mantap. Nah, ini dia. Wah, langsung minuman kedua. Jadi, minuman yang kedua ini, since kita ngobrol makin deep, ya kan? Jadi gue bikinin something yang lebih bold lagi. Oke. Tadi kan refreshing, Oke. ya kan? Bisa, ya, istilahnya nemenin obrolan kita untuk penetrasi awal. Oke. Nah, itu sebenarnya dari beetroot. Oke. Ya kita tahu lah beetroot itu kan minum apa namanya
apa ya, veggie yang antioksidan dan bagus banget diolah buat makanan ataupun minuman, apalagi masuk dalam tubuh gitu ya. Ini kalau Coco mau lihat, ini stylenya itu seperti New York Sour. Jadi ada apa namanya? Ini ada red colornya layering on top gitu ya. Gitu. Jadi kalau New York Sour itu biasanya pakai wine di atasnya. Gitu, pakai whisky. Nah ini kan karena Coco nggak minum alkohol, jadi gue create something twist, yang non-alcoholic drink ya. Non-alcoholic drink gitu. Tapi ini inspired dari New York Sour. Luar biasa loh, Kak Bona dikasih challenge nggak bikin minuman alkohol jadi semua. Ini gue pakai beetroot, ekstrak beetroot, terus pakai star anisnya drip, which is our spice syrups. Baru launching juga tahun kemarin, dan ini tuh clarified apple Malang. Oh, oke. Yes, jadi ada sour, refreshing juga, more deep. Kayak kita juga pakai pakai kita punya pimento bitter. Pimento bitter, jadi kayak 5 dust gitu deh. Nice. Ini langsung how to enjoy, langsung diminum aja? Boleh. Jadi gue nggak harus nyuruh Coco jawab dulu baru minum. Nggak apa-apa, ini udah tertarik banget nih buat minum soalnya. Jadi nanti dulu aja pertanyaan Kak. Siap. Enjoy, Co. Mau dipoto dulu nggak? Wah, nih, buka HP foto dulu ya. Nih guys tuh, kalau diundang di Drip Talk nih, nggak cuma diajak ngobrol tapi dibikinin minuman. Harus dong, kita harus treat our guest itu very full treatment. Oke, coba dulu ya Kak ya. Boleh. Ada bitter di awal, coba di sips kedua. Wah, menarik Kak, luar biasa. Gue juga jadi penasaran sih, Cez. Sumpah ini. Wah, jadi rasanya tuh layered. Wah, kita jadi kayak review minuman ya. Rasanya layered dari beetroot, terus ada sedikit tadi bener star anise-nya di aftertaste, terus pas tadi second sip kan dapat clarified apple-nya. Nah itu jadi combine lagi, rasanya jadi berbeda. Terima kasih atas kinerja dari teman-teman Mixo. Jadi sama nih, bukan Caca doang yang dibantu sama tim, gue juga dibantu sama tim, Co. Depan belakang bantuin gue juga nih. Ya. Keren banget, keren asli. Ada Babang Romi di sana, terima kasih. Ada penonton bayaran kita, penonton dahsyat. Oke, sekarang nih di Indonesia sendiri itu sejauh mana sih konsumen itu sudah paham dan menghargai kopi, Co? Oke. Minum, Co. Benar. Kopi filter terutama, menghargai kopi filter. Ini sebenarnya hampir sama jawabannya dengan yang tadi dibilang hot trendnya itu lagi apa. Karena dari tren dan atau dari perkembangan yang tadi coba aku sampaikan, itu jadi merepresentasikan bahwa konsumen itu udah mulai bisa menghargai ya, mulai appreciate dengan kopi yang di serving khususnya di bagian filter brew gitu. Entah mungkin dari pilihannya, line up-nya atau cara pembuatannya. Tapi ada juga unsur FOMO nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? FOMO? Gimana? Ada yang minum manual brew nggak di sini? Mana ada yang minum manual brew nggak? FOMO nggak minum manual brew? Apa emang udah jadi sebuah keharusan nyari manual brew? Harusnya ya, tiap hari sih ada. Wih, harusnya ada tuh. Udah edik gitu. Gini, menurutku FOMO bukan berarti jadi negatif ya. Maksudnya berarti kan ada sekarang tuh kalau lihat TikTok banyak konten kreator yang juga menyuarakan pengalaman dia waktu datang ke coffee shop. Kita waktu itu pernah mungkin melewati masa tahap orang-orang tuh terpapar dengan kata-kata magic. Lalu sekarang tuh ada beberapa konten kreator yang kalau datang ke coffee shop tuh mereka ingin menaikkan black coffee. Jadi mereka pesannya tuh entah mungkin hanya ice black atau memang filter coffee aja. Gitu. Jadi kan dari proses penyampaian konten tersebut kan orang jadi merasa bahwa oh masa sih rasanya bisa kayak gitu. Akhirnya mungkin datang ke coffee shop akhirnya nyoba. Walaupun sebenarnya dia FOMO karena hanya dari konten yang dia tonton. Betul. Tapi menurutku itu kan jadi sebuah opportunity nih untuk sebuah coffee shop untuk jadinya bisa membuat experience orang yang tadinya nggak mau coba gara-gara lihat konten dia mau coba. Kalau dapat kopi yang pas, berarti kan dia kena. Maksudnya kena dalam artian akan mungkin akan repeat. Ketika nextnya berarti dia merasakan bahwa oh manual brew tuh nggak semenakutkan itu. Black coffee tuh nggak seintens itu rasanya gitu loh. Ternyata ada layer rasanya, ada hal-hal yang ternyata bisa dinikmatin dari sebuah black coffee.
Gue setuju sih Cok, karena jujur ya, dulu tuh gue nggak suka minum kopi pahit. Dulu bokap gue suka banget minum kopi pahit tanpa gula sama sekali. Dan gue tuh kalau cobain, gila pahit banget sih, kuat banget sih nih orang, orang tua gitu ya. Terus semakin kemari, since karena teman-teman di kantor juga, terutama tim Mixo gitu ya, mereka suka banget tuh nyeduh manual brew ya. Kadang kalau kita lagi trip kemana tuh mereka selalu belanja kopi kan. Coba, terus seduh, besoknya kita seduh gitu kan. Nah, kita cobain rame-rame. Itu jadi kayak something yang gue coba saat itu. Terus gue bilang, oh gini ya. Ternyata tuh kopi tuh bisa gue enjoy manual brew tuh kayak bukan minum kopi seberat itu gitu loh. Apalagi apa sih namanya istilahnya kalau yang pakai es batu tuh ice filter gitu ya. Gue lebih enjoy di situ gitu. Jadi oh oke, this is it gitu, kayak kopi ya. Ternyata begini ya enjoying minum manual brew gitu. Jadi gue agree banget sih, bukan sekedar, bukan karena dari FOMO-nya, juga mungkin ada sebagian FOMO gitu ya. Apalagi sekarang udah mulai banyak seliweran, katanya kalau minum ice americano bisa diet gitu. Betul, itu nggak salah, karena kan nggak ada kandungan apa-apa lagi selain kopi dan air kan. Betul. Jadi itu banyak banget key message-nya yang akhirnya bikin itu jadi tren. Ice black itu jadi tren, either gara-gara nonton Korean drama, gara-gara kan semua Korean drama kalau minum kopi kan cuma ice long black doang ya, es americano. Jadi orang jadi FOMO, pengen juga nyobain experience-nya sebenarnya minum itu kayak apa sih rasanya gitu. Tapi beneran itu beda-beda, setiap beans aja gue cobain itu beda-beda loh. Betul. Kayak ada yang karakternya ya fruity banget, yaitu acid lah apa. Jadi belajar sambil belajar sih juga ya. Karena trennya sih emang berbeda, mungkin jauh sebelum, ya mungkin generasinya bokap kita ya, orang tua kita ya, minum kopi kan harus pahit pokoknya gitu. Tapi sekarang kan trennya udah ke arah ya kopi tuh harus yang balance, nggak harus pahit, harus ada acidity-nya, harus ada fruity characters-nya gitu, harus bisa diminumnya tuh ada layer flavor-nya lah gitu. Coba minum lagi dong, Gue mau bikin minuman kedua, bukan minuman kedua ya, minuman buat gue nih, udah mau habis nih. Sambil pertanyaan lagi nih, Coba kan sering banget explore gitu ya kan, entah itu sebagai let's say sebagai tadi di Common Ground sebagai beverage Coffee and Beverage Manager. Pasti kan juga ada yang namanya bukan kewajiban ya, part of job desk-nya tuh yang mungkin ngulik gitu ya. Ngulik resepi. Pernah nggak gagal gitu? Pernah gagal nggak Ada satu cerita nggak gitu? Ini cerita sedih dan lucu ya jadinya ya. Sedih dan lucu. Karena lucunya itu tadi kan ya makanya karena di Common Grounds itu salah satu tugasnya adalah R&D menu beverage lah. Akhirnya sering coba untuk menonton konten-konten yang memang lagi ngetren tuh sebenarnya minuman seperti apa sih? Ya, sekarang kan lagi ngetren banget tuh matcha. Nah ya, itu yang terjadi. Jadi kan sebenarnya kan terpapar nih konten matcha banyak banget nih. Jadi nggak sesimpel hanya matcha latte aja, tapi banyak nih matcha di mix sama strawberry lah, jadi matcha with strawberry, atau yang pernah kulihat tuh adalah matcha with coconut water. Itu banyak banget yang ngebuat konten bahwa menggabungkan antara matcha dan juga coconut water. Akhirnya merasa terinspired untuk kayak, coba yuk kita develop juga nih. Mungkin ini jadi salah satu hal yang emang lagi ngetrend di market. Kita cobalah. Terus pas udah diminum, kok gini rasanya? Loh, gagal nih. Ini gimana sih? Padahal yang di video semuanya tuh ngerasa bahwa udah gila sesuai. Ini tuh enak banget bahwa matcha dicampur sama coconut gitu. Tapi kok pas aku coba sendiri kayak, ini gue yang salah atau gue yang memang hanya dia konten doang gitu ya? Mungkin yang salah satu, lu nggak pakai drip. Nah, masuk, itu masuk. Bisa jadi itu nggak pakai drip. Nah teman-teman, kalau misalnya bikin minuman ternyata ada yang salah, mungkin kesalahannya gara-gara nggak pakai drip. Ya, coba dianalisa lagi dah. Ya, mungkin gara-gara nggak pakai drip. Mungkin nextnya kita coba kali ya kabar macanya, coconutnya pakai drip ya. Boleh. Jadi ini nih salah doang nih. Aduh. Bu Shirley masuk ya? Ini masuk drip. Bu. Aduh. Lanjut Lanjut. Minum dulu ah. Belum dikasih pertanyaan jadi aus. Oke, ini gue udah jadi nih. Ini lebih gentle ya. Wah, looks-nya bagus banget sih. Keren. Gue juga nginter lah, tapi minum dulu deh. Cocok kan? Baru-baru ini tuh gue tahu dari konten lo malah. Ya kan, bukan tahu dari kayak gue nggak diundang lagi gitu. Kode nih. Oke,
The Room. Oke. Ya, which is The Room ini kan Coco baru aja buka ya, Co ya. Betul. Gua seliweran di sosial media, bahkan taunya itu bukan dari sosmednya Coco gitu ya, malah dari para content creator gitu yang udah pada visit ke sana. Gue bilang, wah keren banget, kok gue nggak diundang ya gitu. Kok gue nggak diundang ya masalah. Nah, The Room ini tuh yang katanya, gue nggak tahu ya benar atau salah, ruang tenang untuk merasakan kopi. Nah, kalau dari Coco sendiri tentang The Room ini apa sih, Coco? Oke, yes, The Room ini tuh sebenarnya ya mungkin bukan ruang tenang lah ya. Maksudnya itu kayak coffee shop pada umumnya gitu. Tadinya sih mau dibikin kayak selayaknya experience bar, tapi begitu berjalan, oh kita buatnya coffee shop secara umum aja gitu. Tapi memang produknya nggak sebanyak coffee shop pada umumnya. Reason why-nya kenapa The Room ini terjadi atau terbentuk itu balik lagi sebenarnya dari pertanyaan ke diri sendiri gitu. Pertanyaan ke diri sendiri ketika selesai di Chicago dapat third place, kan banyak beberapa orang yang nanya ya, what's next, Co? Apalagi nih? Lu mau ngapain? Lu mau doing apa? Sedangkan waktu saat itu kayak buat tahu mau ngapain aja tuh masih belum kebayang lah. Karena untuk nge-digest apa yang diraih aja tuh masih kayak ini bener nggak sih nih, masih kayak ini ngimpi kali ya, ini gue. Pertanyaan itu setelah di-announce Coco masuk juara 3 atau sebelum? Setelah jadi orang-orang tuh gue mikir kan, wah lu udah top 3 nih, berarti apa nih? Sedangkan menurutku ya kayak ya udah lihat aja di depan ada apaan gitu. Tapi ketika udah bisa lebih nge-digest, udah bisa lebih meresapi bahwa oh ini terjadi, akhirnya beneran coba menganalisa ngapain lagi ya. Ketika ngomong ngapain lagi, sebenarnya memang The Room ini adalah impian aku dari dulu untuk membuat satu space, satu tempat yang mengedepankan experience. Oke, experience ya. Mengedepankan experience, pengalaman, dan mungkin satu lagi adalah connection. Jadi experience and connection. Space-nya nggak gede, hanya 2x2 aja, sekitaran 4 meter persegi. Jadi di dalamnya pun sebenarnya nggak bisa ngopi. Ngopinya tuh di depan, communal area. Jadi dalamnya hanya bagian alat-alat kopinya aja. Cuman yang aku pengen tekankan di The Room ini adalah, jadi aku dapat satu kata kemarin, atau satu kalimat lah kita bilangnya, yang menurutku oh ini merepresentasikan The Room nih, dan memang jadi impianku juga nih buat di The Room. Adalah kembali ke hal-hal yang matters buat kita, kembali ke hal yang apa sih yang penting buat lo. Nah, sentence ini merepresentasikan apa sih hal-hal yang membuat atau yang penting ketika gue tuh terjun ke industri kopi. Apa yang membuat hal-hal yang matters ini tuh membuat gue jadinya mau terusan berada di industri kopi gitu. Ketika coba di breakdown ada beberapa poin, ada experience tentunya, pengalaman ketika datang ke coffee shop. Karena dulu memang kan dari awal nggak tahu kopi ya. Kenal kopi gara-gara apa ya, datang ke coffee shop juga, konsumen dulu. Iya, baru jadi pelaku industrinya. Aku masih ingat bahwa datang ke coffee shop tuh dulu barisanya tuh super friendly, barisanya tuh super knowledgeable. Mereka nggak ngejudge customer based on the knowledge. Walaupun lu nggak tahu kopi, lu tetap diterima kok, lu tetap di welcoming kok, lu tetap ditanya lu mau minum apa, lu sukanya kayak gimana kopinya. Kalau lu belum tahu originnya nggak apa-apa, it's okay, gue bikinin buat lu. Gue akan pilihin kopi yang cocok. Even bahkan mungkin kalau udah kenal, mereka bisa simpel, yuk mau lihat proses seduhnya, boleh lihat sini yuk. Akhirnya dari secangkir kopi itu ketika kita pulang, yang kita ingat nggak cuma hanya kopinya, tapi juga the whole experience gitu. Sehingga besokannya ketika pengen ngopi, gue mau ke tempat yang tadi lagi ya, gue mau ke tempat yang kemarin lagi ya, gue pengen ketemu dia lagi ya. Membekas ya. Membekas gitu. Dan ketika aku sadari kopi, minum dulu guys. Kopi itu kan sekarang jadi komoditas yang cukup menarik lah, yang seksi lah, bahwa banyak orang yang pengen berbisnis di kopi, berinvestasi di kopi. Bener banget. Karena menurut mereka adalah, ya itu kan, karena menurut mereka adalah, wah ini bisa nih bisnis ini jadi besar gitu. Tapi mindsetnya udah kayak nggak bisa, tapi lu kalau buka satu toko, lu harus buka 100, lu buka harus 200 toko, lu buka 300 store.
Tapi bukan berarti mindset itu salah, bener. Cuman ketika coba di reflect ke diri gue sendiri, Kabon, kayaknya nggak gitu deh yang pengen gue kejar. Kayaknya yang pengen gue kejar adalah membuat lagi sebuah space yang menunjukkan space ini loh yang sebenarnya dulu membuat gue tuh jatuh cinta sama kopi. Space ini loh yang membuat gue dulu sebelumnya nggak minum kopi, akhirnya bisa minum kopi. Akhirnya jadi pengen balik lagi ke tempat itu karena full package nih. Kopinya oke, baristanya customer service-nya bagus. Terus secara konsumen pun ketika datang, mau lu itu tahu kopi, nggak tahu kopi, feel free aja untuk datang. Gitu. Nice. Jadi nih Co, kalau gue mau ke The Room yang ada Coconya tuh kapan? Kalau ada akunya, mostly biasanya kalau weekdays mungkin bisa di sana dari jam 7 pagi sampai jam 9. Karena kan The Room Pagi tuh... banget! Nah, The Room tuh bukanya jam 7 pagi sampai jam 3. Kalau Sore, weekdays, jam 3 sore gitu. Yeah. Kita pilih kenapa pagi, kita mau membuat kultur ngopi pagi lah. Gitu. Ngopi Apalagi kan pagi. di apartemen kan, jadi mungkin memang space buat orang-orang yang sebelum kantor bisa mampir dulu, beli kopi terus jalan, kayak gitu. Terus kalau weekend paling jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi Coco, weekend ada nggak di sana? Weekend biasanya kalau lagi memang free, nggak ada agenda apa-apa ya pasti mostly ada di sana. Ya, gue call dulu ya. Call aja Call dulu, gue. DM dulu ya, DM dulu. Siap, WA siap, dulu, siap. WA dulu. Siap. Oke, sambil diminum lagi Co. Boleh. Co. Nah, sekarang nih gimana sih Coco lihat masa depan profesi barista terutama di Indonesia gitu ya? Karena kan masih banyak dianggap sebagai pekerjaan sementara nih ngomongin barista di Indo gitu. What do you think? Pertanyaan ini tuh sebenarnya mungkin selalu jadi topik yang banyak hal yang diperdebatkan, banyak hal yang juga yang diargumentasikan lah. Dan memang kalau dibilang menjadi seorang barista di Indonesia itu nggak mudah ternyata jalurnya. Di satu sisi ketika menjadi seorang barista secara salary-nya nggak yang gimana-gimana ya. Maksudnya paling mentok mungkin UMR atau bahkan ada beberapa juga yang dapetin di bawah UMR. Itu realitanya. Cuman bukan berarti kalau menjadi seorang barista tuh tidak bisa punya masa depan yang baik. Jujur waktu aku jadi barista pun ngerasa bahwa nggak bisa nih lama-lama jadi barista nih. Maksudnya nggak bisa jadi lama-lama jadi barista bukannya pindah industrinya, tapi cari lagi, Upgrade gali level. lagi. Sebenarnya setelah jadi barista ini gue udah tahu ilmu kopinya, gue bisa kemana, gue bisa ngapain, gue bisa belajar apa lagi, apa yang gue butuhkan untuk gue bisa beda dibandingin barista yang lain. Oh ternyata di coffee shop itu mereka butuh orang yang bisa bikin menu ya. Oh ternyata di coffee shop itu mereka butuh orang yang bisa nge-running bisnisnya ya. Oh ternyata di coffee shop itu harus ada orang yang bisa ngitung COGS-nya ya. Oh ternyata di coffee shop itu harus ada orang yang bisa nge-training orangnya yang baru masuk ya. So ketika kita merasa bahwa ada nih demand-nya, gue harus upgrade skill gue. Itu yang aku lakukan, upgrade skill dari tahun 2011 sampai sekarang. Walaupun backgroundku bukan sebagai seorang pengajar, kan kalau menjadi seorang pengajar kan pasti juga harus kuliah dulu ya. Tapi along the way itu dituntut harus bisa, mau nggak mau belajar. Karena kalau enggak, gue akan ngerasa stuck di situ aja. Jadi mau nggak mau harus tetap upgrade skill dan jangan lama-lama jadi baristanya. Maksudnya jangan lama-lama, jangan semuanya ngerasa bahwa udah 1 tahun udah dulu gue cabut pindah ke coffee shop lain gitu. Bukan. Maksudnya jangan lama-lama dalam artian, yuk tiap tahun ada target yang pengen goals yang pengen dicapai lagi nih, apalagi yang mau dipelajarin. Karena akses untuk belajar tuh udah mudah banget sekarang. Banget. Nah, kalau gue yakin pasti banyak yang DM lu dong. Kayak, banyak. Kak, cara ya kayak mungkin ada rumusan atau matriks apa Iya. buat si ngebrew Iya. coffee beans inilah atau Betul. apa gitu, bener kan? Betul. Yes, gue agree banget sih Ya. itu. Dan Jangan- akses ke YouTube kan udah ya sebanyak itu orang udah sharing pengalaman dia, konten mengenai experience di coffee industry gitu loh. Jadi bisa ya pakai itu untuk upgrade your skill. Dan kalau menjawab pertanyaan Kabona secara pertanyaan gamblangnya adalah bagaimana sih sebenarnya profesi barista? Iya, kalau dibilang dari 2011 ke sekarang profesi barista banyak dijadikan impian bahkan sekarang kan. Maksudnya mimpi menjadi seorang barista tuh ada lah di beberapa orang gitu. Gue bermimpi nih pengen jadi barista gitu loh. Karena barista kan sebenarnya seorang profesional yang mahir
dalam meracik kopi. Gitu. Setuju. Makanya ada Barista Innovation Challenge. Wih, masuk lagi. Masuk lagi. Makanya kalau misalkan mau berkarir, ikut Barista Innovation Challenge. Nanti dapat hadiahnya kalau juara. Aduh. Teman-teman juga akhirnya kan mengetahui ini perjalanan karirnya Coco Ya. sama sharing-sharing yang udah Coco alami dari experience-nya dia selama menjadi barista sampai menjadi champion Ya. gitu ya. Gue sekarang punya games which is ini tuh rapid questions. Lo harus jawab dengan cepat. Oke. Wah, Dan gue ini harus nggak di-brief lagi. nyontek nih, gue harus nyontek karena ini pertanyaannya lo harus jawab dengan cepat dan nggak boleh mikir terlalu lama ya. Oke. Diusahakan, Siap ya? Kabon. Ini siap ya? Sudah Siap. siap belum? Siap ya? Oke. Pressure nih. Coco. Pressure nih. Minuman favorit lo selain manual brew? Ice Long Black. Ice Long Black, oke. Team V60 atau Kalita Wave? V60. V60, oke. Kopi pertama yang bikin lo jatuh cinta? Sunda Aromanis. Sunda Aromanis. Tempat paling random yang pernah lo seduh kopi? Sungai. Hah? Gue langsung Nyeduh di sungai di atas batu. Oke, anak alam, oke. Kalau bukan barista lu pengen jadi apa? Wah. Pilot. Oh, oke. Siap cap, oke. Lagu wajib pas lu brewing? Sesuatu yang calming, gak terlalu ngebeat. Oke, saya cocok banget sih Iya. ya, cocok banget, oke. Satu alat kopi yang paling lu anggap underrated? Coffee press. Coffee press. Oke. Lebih penting air atau green size? Grand size. Green size. Oke. Kalau lu harus bikin satu kopi buat orang yang lu sayang, pakai biji kopi apa? Waduh. Dia mikir lama nih. 1, 2. Sunda Aromanis Oh, deh. Sunda Romanis. Oh, oke. Paling lo banget kayak ini. 3 kata yang mendeskripsikan Rian Wibawa sebagai barista. Brewer. Brewer, Proses. proses, brewer, proses, Grateful. grateful. Oke. Siap. Nice. Gue jadi makin yakin kalau lo tuh bukan cuma jago kompetisi, tapi lo juga jago main game. Kalau apa Sunda-Sunda tadi dia jawabnya Iya. ya. Oke. Nah, sama gue ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini, kalau lo bisa ngajarin satu hal aja ke barista muda, apa sih hal yang paling penting? Sebenarnya kalau buat ke barista, kita kan udah bahas tadi ya mengenai susahnya jadi barista di Indonesia. Yang pertama berarti jangan pernah capek untuk belajar, karena maksudnya itu kopi industrinya dinamis, bergerak terus, banyak hal-hal baru yang baru kita merem dikit, jadi processing pasca panennya ada beda lagi, varietasnya muncul berubah lagi, jadi harus tetap update yourself. Walaupun sebenarnya bisa dibilang kan, lah gue nggak diajarin di tempat kerja gue gitu, loh source informationnya udah banyak gitu loh, jadi keep update yourself biar nantinya bisa one step ahead dibandingin orang lain gitu. Jadi beda itu lebih baik gitu, jadi beda aja, berbeda lebih baik dibandingkan barista pada umumnya. Lalu yang selanjutnya adalah sabar untuk berproses. Karena mungkin kita sekarang di era yang serba instan ya, di era yang ngelihat konten 15 detik udah kayak lama banget. Betul. Ngelihat page di window internet kita nggak muncul-muncul, kita udah sebel. Ngelihat buffering di YouTube udah nggak mau nungguin gitu. Nah itu membuat mungkin kita jadi susah untuk sabar melewatin prosesnya. Gitu. Karena berproses itu memang yang paling challenging lah, paling menantang di hidup gitu. Betul. Gimana kita tuh bisa tetap sabar, gimana kita tetap bisa yuk tetap langkah terus satu-satu, dan jangan nyerah, karena bisa aja ketika udah mau nyerah nih, ternyata di depan tuh udah nyampe gitu. Yes. Kan gak ada yang tahu ya. Betul. Karena itu terjadi sebenarnya di hidupku gitu. Ketika berprofesi sebagai seorang barista, seorang Rian Wibawa apakah selalu di atas mulu? Enggak, pasti ada gagalnya, pasti ada posisi di bawahnya juga gitu loh. Tapi bagaimana menyikapi posisi yang lagi down ini dengan nggak berpikiran negatif, nggak berpikiran bahwa udahlah gue nyerah aja gitu loh. Karena mungkin waktu sempat mungkin di 2016-2017 gitu sempat berpikiran mau nyerah. Tapi mungkin karena circle di pekerjaanku positif semua, sehingga
menahan aku dan menyemangati bahwa yuk coba hal baru. Mau melangkah, akhirnya malah itu ngebuka pintu yang baru. Malah itu ngebuka pintu untuk yang bisa jalannya lebih cepat lagi. Gitu. Jadi enjoy the process. Enjoy the process. Nggak akan sabar. Yes, enjoy the process, sabar, keep learning, update learning. yourself, update your skill. Gitu. Good. Nah, satu lagi nih, tadi kan gue bilang ada 2 pertanyaan lagi guys. Satu lagi, saran Coco untuk teman-teman barista yang mengikuti kompetisi. Oke, kompetisi. Ini memang salah satu hal yang hype banget sih sekarang ini gitu untuk kompetisi. Karena kenapa? Dengan achievement yang kita udah dapat di world stage, udah mungkin selama 3 tahun ini Indonesia tuh selalu berprestasi lah di world competition di berbagai macam cabangnya. Itu ngebuat jadinya motivasi nih buat barista-barista bahwa wah kayak kita bisa nih. Kita bisa buat join juga. Cuman menurutku adalah ketika pengen berkompetisi, jangan menjadikan kompetisi itu menurutku adalah sebuah akhir dari journey seorang barista. Karena banyak yang berpikir bahwa kalau gue udah gagal di kompetisi, gue mau ngapain lagi gitu. Karena mereka merasa bahwa memang kompetisi itu jujur buat diriku sendiri merasa bahwa kompetisi itu adalah jalan untuk merubah hidup. Agree, jalan merubah hidup. Jalan untuk merubah hidup. Ketika kita bisa berprestasi, itu bisa merubah hidup. Yang kedua adalah mendapatkan platform lebih besar untuk bisa didengar. Tapi sebenarnya itu come dengan tanggung jawab. Platform lebih besar untuk bisa lebih didengar. Yes, karena realitanya orang yang berkompetisi, misalkan nih kita berkompetisi nggak masuk final dan kita masuk final, exposure-nya akan berbeda, dilihatnya akan berbeda, realitanya. Betul banget. Jadi makanya apa yang mungkin aku lakukan di Brewers Cup, ketika udah berprestasi sebagai top 3, aku harus bisa memakai prestasi itu sebagai platform untuk bisa memberikan dampak lagi ke orang lain. Yeah. Karena udah dikasih nih kesempatannya nih, udah bisa bersuara lebih luas lagi nih, udah bisa bersuara ke orang-orang yang lebih banyak lagi gitu. Jadi aku bisa memakai platform untuk ngenalin kopi Indonesia, ngenalin culture Indonesia, ngenalin kopi-kopi Indonesia yang mungkin belum pernah dicoba orang-orang di luar Indonesia, itu bisa aku lakukan gitu. Nah, jadi buat barista-barista yang mau berkompetisi, jadikanlah ini ajang untuk menunjukkan passion kalian, menunjukkan bahwa ini loh hal yang benar-benar gue sukain dari industri kopi. Simple datang ke stage, ingin menyajikan yang terbaik aja kepada para juri. Ingin menyajikan suatu hal yang memang udah kita coba dan wah ini tuh kopi enak banget dan makanya pengen banget nih gue bawain di kompetisi biar semua juri yang jadi panel gue tuh bisa nyobain gitu. Mindset itu aja yang bisa dibawa, wah itu sangat menyenangkan banget buat kompetisi. Karena awal mulanya aku kompetisi pun 2016, sesimpel belum pernah nggak kebayang sama sekali tiba-tiba bisa ada di World Stage tuh nggak kebayang. Jadi simpel kayak, ih seru ya, gue bisa tampil nyeduh 3, yang biasanya tuh gue cuma nyeduh 1 doang, tapi ini karena gue latihan jadi bisa ngomong, bisa presentasi 10 menit, terus kopi yang gue hasilkan tuh enak banget loh. Kayak gue pengen sharing deh ini ke juri-juri yang nanti akan jadi panel gue. The result ternyata datang belakangan, maksudnya nggak expect resultnya akan kayak gitu. That's the process, right? That's the process, betul. Jadi jadikan kompetisi sebagai platform untuk menunjukkan kecintaan kalian kepada industrinya dan pekerjaannya gitu loh, bahwa kalian adalah seseorang yang paham dengan kopi dan ingin menularkan passion kalian ke orang lain. Oke. Wow. Seru ya? Nggak berasa ya? Nggak berasa. Loh. Tadinya gue pengen bikin minuman lagi, ntar nggak Jadi pulang-pulang. jadi nggak pulang-pulang, jadi ngobrol terus. Okay guys, that was our sip and stories today. I hope to see you again in the next episode. Ayo Coco, kita siap-siap. Yep. Drip Talks, where every drinks open a new story. Cheers. Cheers.